Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Andriani dari kelas 2B1. NIM saya 2088203018 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dari manajemen pendidikan dengan judul Tantangan Lembaga Pendidikan. Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan. Poin pertama, tantangan dalam pengelolaan peserta didik di masa pandemi. Untuk tantangan yang pertama, segala pengelolaan peserta didik seperti mengajar dan absensi harus dilakukan secara online. Dan yang kedua, hambatan jaringan. Solusinya kita sebagai lembaga pendidik harus pandai dalam memanfaatkan situasi dan kondisi. Poin kedua, tantangan dalam pengelolaan peserta didik dan tenaga kependidikan di masa pandemi. Yang pertama, tantangannya segala pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan harus dilakukan secara online. Dan yang kedua, hambatan jaringan. Solusinya kita harus pandai memanfaatkan situasi dan kondisi. Poin ketiga, tantangan dalam pengelolaan kelas di masa pandemi. Yang pertama, harus dilakukan secara online sehingga kurang efektif. Dan yang kedua, hambatan jaringan. Solusinya harus pandai memanfaatkan situasi dan kondisi. Poin keempat, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan biaya di masa pandemi. Yang pertama, pendapatan menurun. Dan yang kedua, pengeluaran lebih banyak dari biasanya. Solusinya itu kita harus menata ulang lagi semua anggaran biaya. Poin kelima, tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di masa pandemi. Yang pertama itu tantangannya, tidak semua murid mempunyai fasilitas untuk belajar online seperti handphone. Dan yang kedua, kuota internet habis. Solusinya, sekolah harus memberikan keringanan atau bantuan untuk siswa atau siswi yang tidak mampu untuk membeli fasilitas seperti handphone dan kuota internet untuk belajar. Poin keenam, tantangan dalam pengelolaan pelayanan khusus di masa pandemi. Yang pertama, harus melayani pelayanan pembayaran lewat online. Dan yang kedua, tidak semua orang mengerti dengan transaksi online. Untuk solusinya, petugas pelayan harus menjelaskan tentang pembayaran atau transaksi online dengan jelas. Poin ketujuh, tantangan dalam pengelolaan hubungan masyarakat di masa pandemi. Yang pertama, tantangannya kurang dekatnya hubungan dengan masyarakat karena tidak berkomunikasi secara langsung. Dan yang kedua, sulit untuk mengetahui perkembangan belajar murid atau siswa atau siswi di rumah. Solusinya, kita sebagai tenaga pendidik harus tetap melakukan komunikasi dengan masyarakat, khususnya orang tua murid atau orang tua siswa-siswi lewat telepon. Poin nomor 8, tantangan dalam pengelolaan pemasaran di masa pandemi. Yang pertama, tantangannya biaya pemasangan iklan di berbagai media sosial. Dan yang kedua, promosi yang biasanya dilakukan datang langsung ke antar sekolah sekarang harus lewat online. Dan solusinya yang pertama, kita harus pintar dalam mencari jasa iklan yang harganya lebih murah sehingga tidak terlalu banyak mengeluarkan budget. Dan yang kedua, harus nyebarin brosur atau pamflet secara online, yaitu dengan memasang iklan di berbagai media sosial. Untuk poin nomor 9, tantangan dalam pengelolaan manajemen sistem informasi di masa pandemi. Yang pertama, tantangannya
kualitas sistem informasinya kurang maksimal atau masih suka error, dan yang kedua terlalu banyak website sistem informasi dalam satu lembaga pendidikan. Solusinya itu kita harus sistem informasinya dijadiin satu saja, udah mencakup semua informasi mulai dari pembelajaran online, mengakses sistem pembayaran, dan lain-lain. Untuk poin yang terakhir yaitu poin nomor 10, tantangan dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam atau pesantren di masa pandemi. Yang pertama, tantangannya kegiatan santri masih tatap muka, dan yang kedua beresiko besar terhadap penularan virus corona atau COVID-19. Solusinya yang pertama kita harus membatasi seluruh kegiatan santri, dan yang kedua harus tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker, terus hindari kerumunan, jaga jarak, terus jangan lupa vaksin. Oke guys, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.